Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Berkata Habib Usman Batawi, baqa, sampai kita kepada sifat Allah yang wajib bagi Allah, yaitu bersifat baqa, artinya kekal. Maka mustahil Allah Ta'ala itu dihubungi Adam. Sudah semalam deh ada menanggur biang. Mukhalafatuhu lil hawadis, sifat wajib bagi Allah yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, berbeda Allah Ta'ala bagi segala makhluk, kada sama Allah Ta'ala bagi segala ciptaannya. Maka mustahil samanya Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, artinya tiada seumpama Allah Ta'ala akan sesuatu. Nah, apabila kita dahulu sudah belajar Allah bersifat wujud, qidam, baqa, ketiga-tiganya itu dengan satu tujuan, yaitu supaya kita itu hendaknya melihat akan kebaikan Allah, melihati akan kebaikan Allah, menjenaki akan kebesaran Allah. Itu satu tujuan. Nah, sedangkan yang keempat ini berbeda. Yang keempat ini khusus untuk menafikan apapun yang kada layak bagi Allah. Nah, menafikan, jadi sifat mukhalafah lil hawadis bagi Allah ini wajib bagi Allah. Akal kita kada menerima kalau Allah tidak bersifat mukhalafah. Akal kita kada masuk, kada menyambung lawan akal kita yang normal ini. Nah, kalau Allah itu sama dengan makhluk. Nah, maka ini sifat ujar Guru Bahari sebagai benteng bagi kita. Jadi ini penting benar kita paham inilah. Paham kita, anak bini kita memahami, generasi kita pun harus memahami wajib hukumnya. Karena ujian keimanan tentang apa yang akan kita hadapi nanti akan sulit dilalui kecuali orang yang betul-betul paham tentang sifat Allah mukhalafah lil hawadis. Ada dua ujian keimanan. Pertama, mengumur panjang, akan bertemu dengan Dajjal kaina yang mengaku Tuhan, itu mengumur panjang. Bila Dajjal sudah turun berarti para kiamat, ya kalau. Nah, jadi kita bila ada habar-habar kiamat kena tahun ini aja, jangan percaya aja. Dajjal belum turun. Nah, jadi bila orang yang umur panjang karena bertemu dengan Dajjal, seluruh manusia ada yang selamatnya kecuali pernah belajar Allah bersifat mukhalafah. Nah, ini. Jadi siapa yang belum pernah belajar Allah bersifat mukhalafah, maka ia mengakui Dajjal sebagai Allah, sebagai Tuhannya. Karena Dajjal ini bisa maulah gambaran surga, bisa maulah gambaran neraka. Bila masih lawannya dibuatnya ke surga ulahannya, bila kada masih dibuatnya ke dalam neraka ulahannya. Nah, maka waktu itu manusia menganggap si Dajjal ini Tuhan. Yang selamat dari ujian keimanan yang dahsyat ini adalah orang yang belajar Allah bersifat mukhalafah. Satu, ada sama dengan makhluk. Dajjal berhidung, berbatis. Nah, maka kalau menurut kabar itulah Dajjal itu seluruh banyu, baik lautan, sungai dikumpulkan, yang ada di bumi ini dikumpulkan, dijajakakan oleh batis Dajjal, tumitnya kada tinggalan. Oh, berarti kayak organalnya ya lah. Nah, itu Dajjal. Nah, ujian kedua, nah ini pasti semuanya menemui ini. Ujian keimanan yang kedua, siapa yang selamat? Yang belajar Allah bersifat mukhalafah lil hawadis.
Bila belum belajar Allah bersifat mukhalafah lil hawadis, ngalih salamatnya kecuali ada syafaat. Ujian keimanan yang kedua ini ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu hausnya luar biasa. Jadi seandainya banyu yang ada di dunia ini, nah di bumi ini diminumakan lawan sidin yang waktu hendak meninggal dunia itu, kada hilang hausnya. Kalau pin membayangkan kayak apa hausnya tuh. Nah, maka kita ini paling nggak mendengar aja. Yang hendak mati nih mendengar aja paling nggak. Kujihing keluarga dihiga. Pina kayak hendak menyuruh kita lakas mati. Yang melakas berbagi warisan. Karena bergaya-gaya anak cucu. Kada paham, kada bakal, kada berumpang menitiki banyu ka di bibir, kada ada juga. Nah, bertambahi hati pusang tuh. Yang hendak mati nih. Belum lagi belakang panas misalnya. Minggu-minggu sudah kada kawa begah-ugah belakang ini. Bertambahi pusang. Nah, maka ujian keimanan yang paling berat waktu itu datang. Orang ini berjubah, berjonggot, saraba putih, awaknya bersinar-sinar, membawa banyu. Maka kita dalam keadaan kapolipitan harus benar. Orang ini membawa banyu. Kan hendakah ya banyu ini nah, cuma satu syaratnya. Di hati dulu nah, keluarga ikam tuh ada mahiraninya. Kada ada menggaduhi ikam, kada ada memikirkan nasib ikam nih. Aku nah bawakan banyu dengan ikam. Peduli aku lawan ikam daripada keluarga ikam. Anak tahu ikam siapa aku. Oh ya bonggot tuh yang mati itu bonggot. Nah, aku nih ya Tuhan ikam. Nah, dikala yang sangat terpolitik, sangat haus, ada membawa banyu, tak akui, bisa lawan yang dicungol ini bisa tak akui, Yang selamat dengan ujian keimanan yang dahsyat ini orang yang sudah belajar Allah bersifat mukhalafah lil hawadis. Jadi ujian yang sudah belajar mukhalafah ini berhidung orangnya, berjanggut, berarti kayak manusia lain Allah Ta'ala. Sekalinya dah kantut Josidin yang berjanggut tadi nih maginnya lain Allah Ta'ala dah kantut. Nah ini orang yang belajar mukhalafah lil hawadis. Nah lalu artinya tadi kada sama Allah bagi segala ciptaannya, bagi segala yang baharu. Di sini ada yang penting benar kita pahamilah. 3 perkara pintangan kada samanya dengan makhluk. Allah nih kada sama dengan makhluk 3 perkara. Pintangan kada sama dengan makhluk. Perkara pertama, zat Allah kada sama dengan zatnya makhluk. Zat yang baharu ada sama dengan zat Allah. Orangnya ini nah, Allah yang kita sembah nih orangnya kada sama dengan zat yang baharu. Satu. Yang kedua, seluruh sifat-sifat Allah kada sama dengan sifat-sifat yang baharu. Arti yang baharu itu si makhluk. 2. Jadi Allah kan berisi sifat. Sifat Allah itu sifat kesempurnaan, sifat yang agung, kada kalau kita menghitung. Cuma yang wajib kita pahami 20. Nah, satu dari yang banyak kada kalau kita menghitung itu kada sama dengan sifat makhluk. 2. Yang ketiga, perbuatan Allah kada sama dengan perbuatan makhluk. 3. Nah, coba yang sebutin dulu lah. Zat Allah, orangnya ini nah, yang kita sembah ini nah, yang kita disuruh melihat kebaikan sidin ini nah, ada sama dengan zatnya makhluk. Apabila kita ini badaging, betulang, badarah, baurat, Allah kada kaya itu. Nah, apabila kita ini ada warna hitam putih, Allah kada kaya itu. Apabila kita ini bisa berduduk, bisa berdiri, bisa berabah, Allah kada kaya itu. Nah, apabila kita ini misalnya bisa berhalus awak, bisa berganang, bisa tinggi, bisa rendah, Allah kada kaya itu. Nah, seluruh keadaan zat makhluk ada sama dengan keadaan zat Allah. Ada sama. Kenapa kada sama aja? Jelas saya akal kita menerima kada sama tuh menerima. Kenapa? Karena Allah yang maulah seluruh makhluk. Mustahil yang maulah sama dengan ulahannya. Apabila yang maulah sama dengan ulahannya,
akal kita kada menerima. Ya kalau Syahrini, tapi lain Syahrini yang Jakarta, naran aja sama. Syahrini harat baulah baju yang miliknya gini milik Syahrini. Harat ahli baulah baju. Ulahannya tuh bagus, makanya harganya larang. Baju khusus bebinian. Nah, si Syahrini baulah baju. Nah, baju yang bagus ini berbagai macam corak dan warna ukuran ini ulahan si Syahrini. Nah, akal kita kada menerima kalau si Syahrini dipadahkan baju ulahannya tadi, atau si baju ini dipadahkan Syahrini, akal kada menerima. Kenapa? Karena Syahrini ini yang maulah baju itu Syahrini. Bisa bermamai Syahrini dipadahkan baju. Sama kita nang kayak itu. Nah, jadi seandainya ada yang bertakon kawan kita, Allah tuh kayak apa? Kayak matahari kah? Ada aja kita. Kayak bulan kah? Ada. Kayak gunung kah? Ada. Jangan orang kalau habis tahunnya. Bah kayak apa? Kayak kambing? Ada. Nah, jawaban kita menjawab kada atas beribu pertanyaan, nahap yang mantap. Nangka kaya kita tuh suah melihat Allah Ta'ala. Padahal kita kan pernah melihat juga, tapi jawabannya mantap benar, nang kayak suah bertemuan. Kenapa? Alasannya kita sudah belajar Allah mukhalafah lil hawadis. Zat Allah kada sama dengan zatnya makhluk. Di situ pang kita keyakinannya. Zat Allah kada sama dengan zat makhluk. Sepanjang masa ada batakon Allah kan kayak ini kah? Be kita. Allah kan kayak ini kah? Ada. Satu alasan secara akal. Kalau secara ilmiah mukhalafah lil hawadis, dalilnya ada sudah laisa kamitslihi syai'un dalil naqli. Secara akal kita berpikir mustahil Syahrini dipadahkan baju ulahannya. Ya kalau mustahil. Baju tuh ya kah Syahrini? Lain. Syahrini itu bisa bunyi di bajunya kah? Ada juga. Baju Syahrini. Amun Syahrini dipadahkan baju sama baik muka Syahrini pada baju menggitnya ada. Nah, jadi satu sudah lah, sepanjang masa ada yang bertakun Allah tuh naka ini kah? Ada tuh kita nahap kadanya. Nah, nahap benar karena apa? Kita sudah belajar Allah mukhalafah lil hawadis. Zat Allah ada sama dengan zatnya makhluk. Dalil naklinya laisa kamitslihi syai'un. Dalil akalnya, akal kita kada menerima. Kalau Syahrini dipadahkan baju, akal kada menerima. Nah, satu sudah, satu ya. Kalau yang kedua, Allah Ta'ala berisi sifat, seluruh sifat-sifat Allah yang kada kehitungan diwakili oleh 20 sifat tersebut kada sama dengan sifat makhluk. Ya kalau ada sama. Nah, makhluk ini bisa sifat juga, tapi berlain dengan sifat Allah. Kalau sifat makhluk ini dengan sifat Allah ini pintangan mana berlainnya aja. Nah, pintangan qadim dan hadis. Sifat Allah qadim ada permulaan. Sifat makhluk ada permulaannya. Nah, pintangan situ berlainnya. Pintangan situ. Sifat Allah ini yang sempurna ini kada ada permulaannya, ada dengan sendirinya. Sedangkan sifat makhluk ada permulaannya. Contoh ada permulaannya sifat makhluk. Nah, asalnya sidin tuh bungul garis miring pembabal. Ya kalau cangkal sidin belajar paham pian ahli berhitung. Ahli berhitung itu sifat. Tapi asalnya sidin kada ahli berhitung, didahului oleh pembabal dulu. Nah, berarti yang hanyar ahli berhitung ini hanyar narannya ada permulaannya narannya. Nah, ya kalau itu makhluk tuh entah itu menawar ada kayak itu. Nah, di situ perbedaannya. Bahari kita lagi umur 1 tahun berjalan bebiya bisa pian. Ya kalau bebiya bisa berjalan disinggung sedikit bisa rabah. Wah ini jadi pelatih pelari tercepat sedunia. Wah ini jadi pelatihnya, artinya buka pelajunya sih ding, buka pelajunya dahulu berjalan saja dia bisa. Wah ini buka pelajunya. Nah,
buka palajunya hanya raja ada didahului oleh kadada. Bukti didahului oleh kadada memang dahulu kita ada tapi bisa kau berjalan. Nah ini sifat makhluk lainnya. Nah jadi sifat makhluk berbeda dengan sifat Allah. Sifat Allah itu qadim, kadada berpermulaan, kada diawali oleh tiada, sedangkan sifat makhluk diawali oleh tiada. Dua sudah. Ya kalau ini langsung dihafal aja nek. Penting benar ini nek. Ya, supaya kita jangan sampai menyamakan makhluk dengan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Karena dengan berbekal sifat mukhalafah ini kita kalau kena memadahkan itu ajaran sesat di kita. Kalau memadahkan sesat kawan. Ini tadahannya Allah Ta'ala menjongkong. Berhidung bisa bakantuk bisa lapar. Nah dua sudah. Yang ketiga, perbuatan Allah Ta'ala kada sama dengan perbuatan makhluk. Pintangan mananya aja kada samanya, pintangan jadinya. Perbuatan makhluk belum tentu jadi, perbuatan Allah pasti jadi. Bila Allah baka hendak baulah pasti hasil, bila makhluk baka hendak baulah belum tentu jadi. Mula untuk bisa jadi untuk yang jadi linting akhirnya ya kawan. Nah anak bola bangku tapi lain ahlinya, catuk akhirnya mahampas mau bener ini ya. Nah belum tentu jadi. Nah maka gawian makhluk belum tentu hasil, gawian Allah pasti hasil. Seandainya gawian makhluk hasil bang, itulah kehendak dan kudratnya Allah Ta'ala. Seandainya gawian makhluk nih hasil terjadi, itulah gawian kehendak Allah Ta'ala. Nah maka berbeda pekerjaan makhluk dengan pekerjaan Allah, pintangan hasilnya. Nah lalu berpikir pulang kita kenapa kayak itu aja. Nah karena pekerjaan Allah, perbuatan Allah memberi bekas, perbuatan makhluk kada memberi bekas, wajar ya kada menjadi kada menghasilkan. Sedangkan perbuatan Allah menghasil, menjadikan karena memberi bekas. Dua sudah. Nah lalu apa yang terjadi, yang kita lihat kita dengar seluruh dunia nih, yang terjadi. Nah terjadi loh kan itu. Kalau kita sudah pinandu bahwa perbuatan si makhluk ini kada bisa menjadi, tapi terjadi. Nah maka yang terjadi itu nyatalah 100% perbuatan Allah. Karena si perbuatan makhluk tadi kada memberi batas. Nah dua, tiga sudah. Ya kalau, nah tiga ini nanti hafal teman dulu. Ya kalau diulang-ulangi dulu. Jangan pindah kayak Imam Syafi'i pintu langsung hafal. Jadi bisa diingat ini padahal wajib hafal nih, wajib paham nih. Jadi zat Allah berbeda dengan zat makhluk, kada sama. Apapun yang terupa di otak kita, di otak seluruh manusia ini, nah mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, bahwa Allah tuh nang kaini lain. Allah ada kayak itu. Allah di atas, Allah duduk di aras, ada kayak itu Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala kada di atas? Karena sifat di atas itu berarti ada tempat. Maka Allah menempati sesuatu. Nah maka bila menempati sesuatu itu sifat makhluk, mustahil Allah seperti itu. Nah maka Allah kada sama dengan makhluk. Makhluk ini berjihad. Gimana sih dan tadi tulaknya? Itu di hulu. Nah di hulu itu jihad darahnya. Allah kada kayak itu, jihad sifat makhluk. Maka seandainya ada orang bertanya Allah di mana? Di muka kada, di belakang kada, di kanan kada, di kiri kada, di atas kada, di bawah kada, di dalam kada, di luar kada. Kayak pakai itu ya kayak itu maksudnya. Okay. Maka kadada yang kau mengetahui kayak apa Allah, kayak apa zat Allah, kecuali Allah itu sendiri. Nah, akal kita kada mampu, panca indera kita kada mampu melihat kayak apa zat Allah Ta'ala, kecuali kita di surga, kitanya di surga. Itu pun bagi yang ma'rifat di dunia dengan Allah.
Kalau di dunia kada ma'rifat dengan Allah, walaupun masuk surga kada melihat dengan Allah Ta'ala. Masuk surga itu beburung naham, tempat juga seorang. Kada ada usaha ikhtiar di dunia ini, nah masuk surga beburungnya, tempat seorang. Nah, bisa kada melihat dengan Allah Ta'ala pada surga. Belajar tauhid kada, sifat 20 kada, belajar fikih bujur-bujur kada. Cuma orang ini misalnya karena syafaat, dapat syafaat ya, pergi masuk surga, alhamdulillah. Bisa kada melihat dengan Allah Ta'ala nih karena ilmunya kada ada di dunia. Jadi yang melihat zat Allah Ta'ala yang kayak apa nih itu hanya di surga. Allahnya kada bertempat di surga, kitanya yang di surga. Nah jadi penting benar nih lah bila ada orang bertakun kayak apa Allah Ta'ala, kayak apa zat sidin, kada ada yang tahu kecuali sidin sendiri. Di mana sidin? Jawabannya tetap satu. Apa jawabannya? Di muka kada, di belakang kada, di pinggir kada, di tengah kada, di atas kada, di bawah kada, di dalam kada, di luar kada. Kadang dulu ya kita 3 mata. Aku bertakun lawan pian 3 mata aja. Yang bertakuni picak sebelah. Kita 3 mata aja. Jujur di sini bocap. Kita 3 mata aja ya. Belum bertakun bang, kalau bang pian tadi ngalih memandir tang orang banyak. Di mana Allah Ta'ala? Tetap jawaban sidin kada berubah. Apa jawaban sidin? Di muka kada, di belakang kada, di atas kada, di bawah kada, di pinggir kada, di tengah kada, di dalam kada, di luar kada. Tapi ada. Amun Allah Ta'ala dipadakan di pinggir sifat makhluk. Mana tadi acil tadi itu di pinggir sungai ya? Ah, di pinggir sifat makhluk. Allah dipadakan di bawah sifat makhluk. Nah ini ngarannya aliran mujassimah ya tipian yang memadahkan Allah bertempat, sama artinya memadahkan Allah itu berjisim, berbentuk. Pikirkan halus-halus. Allah itu dipadahkannya bertempat, berarti ada yang menempati tempat. Setiap ada yang menempati tempat berarti berbentuk. Kalau memadahkan Allah Ta'ala bertempat, sama artinya memadahkan Allah Ta'ala berbentuk seperti makhluk. Nah ini mujassimah ngarannya, hati-hati ini alirannya. Jadi siapakah yang bertakun? Sepanjang masa pertanyaan, jawabannya tetap satu. Allah itu ada, tapi di muka kada, di belakang kada, di tengah kada, di pinggir kada, di atas kada, di bawah kada, di luar kada, di dalam kada, tapi ada. Napa yang ada? Kebaikan sidin nampak, kebaikan sidin kelihatan, rahmat sidin ada jelas. Nah 1, 2, 3 sudah ya kelak. Nah jadi pertama tadi zat Allah ada sama dengan zat makhluk. Yang kedua sifat-sifat Allah ada sama dengan sifat-sifat makhluk. Yang ketiga perbuatan Allah ada sama dengan perbuatan makhluk. Kalaunya zat Allah ada sama dengan zat makhluk, paham sudah pian ya kelak. Akal ada menerima, mustahil sehari ini dipadahkan baju. 1. Kalau sifat Allah kada sama dengan sifat makhluk, pintangan mana? Sifat Allah qadim, kada ada permulaan, sifat makhluk diulah, ada permulaan. Kalau perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan makhluk, pintangan mana? Perbuatan Allah pasti jadi, perbuatan makhluk belum tentu jadi. Di situ perbedaannya. Nah, hafal sudah pian. Bulik sudah nih. Nah lalu kesimpulannya dulu lah dari yang 3 macam tadi. Nah pertama dulu, seolah-olah kita nintu nang kaya pernah bertemuan dengan Allah Ta'ala. Nang kaya, kenapa nang kaya itu aja? Nang kaya yakin benar, udah kaya melihat benar, nang kaya suah bertemu dengan Allah Ta'ala. Bila menjawab pasti ada kaya itu. Allah kada bertempat, Allah kada ini. Nah ini nih paham dengan Allah bersifat mukhalafah. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un, dalil nakli, dalil akalnya mustahil Syahrini dipadahkan baju. Pahamlan tuh, sudah pahamlan itulah 2 macam dalil nih supaya kita mengerti. Bila ada orang mahujah dalilnya ini nah laisa kamitslihi syai'un, naklinya Al-Qur'annya. Dalil akalnya Bang ma'amuk Syahrini dipadahkan muhanya kayak baju ya kok. Nah Syahrini baju-baju. Nah lalu sambungannya pula
maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Seharusnya ujar Habib Usman Batawi, amun sudah kita mengerti, paham sudah, percaya, meyakini bahwa Allah bersifat mukhalafah lil hawadis, maka adab kita kepada Allah bertasbih, memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Nah, orang bahari bahasa Melayu adanya itu kada tertinggal, penting pian adanya aja. Ada tuh hakikatnya tuh pian. Tapi kalau bisa dibongkar dulu sini kan aja. Nah, memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya aja. Adanya. Arti memberi tasbih ini nang kayak ini. Nah, contoh dulu. Orang yang memberi tasbih kepada Allah, ucapan kata-katanya subhanallah, itu bagi orang yang sudah melihat akan adanya Allah. Ini sudah melihat, bukti sudah melihat, wujud belajar sudah semalam, hidam belajar, baqa belajar. Ini sudah melihat, apa yang dilihat? Kebaikan Allah. Nampak sudahnya melihat, tapi disuruh bertasbih supaya jangan menyerupakan sesuatu yang kada layak dengan Allah. Misalnya kayak ini, nanya melihat, tapi dinapiakannya yang kada layak dengan yang dilihatnya ini. Subhanallah, maha suci Allah. Misal, nah ini makam Syahrini asli yang Syahrini asli di Jakarta konser pian. Lipe kah lupi kah? Lipe ya Allah. Nah pas lipe juga ya Allah. So menakut dikudihing pian. Lipe ya Allah. Nah pas hartan lipe nih toh, kita duduk di rumah, melihat yang di Jakarta itu kelihatan di TV ya. Kalau bila Syahrini bergoyang tangan di TV yang di hadapan kita bergoyang tangan juga. Bila Syahrini berangkat batis yang di Jakarta di TV kelihatan dia berangkat batis. Bila nya bakurihing juga. Bila nya tercabur yang di Jakarta itu tercabur langsung tercabur juga di TV kita melihat. Nah sama tuh, ada berbeda. Nah, kita melihat apa yang kita yakini tadi, Allah bersifat wujud, bersifat qidam, bersifat baqa, model kayak kita melihat TV. Nah, kita melihat TV nampak benar. Yang kita lihat itu siapa? Syahrini. Kelihatan Syahrini, jelas benar. Tapi maha suci Syahrini ini dipadahkan TV. Nah, pahamlah. Syahrini wujud di TV, Syahrini khidam di TV, Syahrini baqa di TV. Tapi mustahil Syahrini ini, kenapa dipadahkan mustahil? Karena Syahrini bersifat mukhalafah nih. Contoh aja lah supaya mudah paham. Nah, mustahil Syahrini dipadahkan bingkai TV. Mustahil maha suci Syahrini dipadahkan kaca TV. Mustahil maha suci Syahrini dipadahkan kabel TV. Tapi Syahrini kelihatan di TV. Itu maksud subhanallah. Sudah melihat dengan kebaikan Allah, tapi maha suci Allah kada layak dipadahkan yang seperti makhluk. Melihat kebaikan Allah, tapi Allah ada seperti makhluk. Melihat dengan Syahrini, tapi Syahrini lain TV. Di belakang TV, aku Syahrini lih jingok ay. Beda. Di dalam TV pang yang orang bungol pacahnya TV kan. Ini bungol benar-benarnya. Pacahnya TV, mana Syahrini ya? Ada tak? Nah, ini melihat jelas kebaikan Allah nampak di makhluk, tapi makhluk bukan Allah. Kisah Syahrini nampak di TV, tapi TV bukan Syahrini. Paham ya? Kalau nggak ada paham, gue diganti kita. Aduh, saya suruh guring juga aku saja. Nah, jadi melihat, oh Syahrini asiknya, maka pian mendasar kita melihat di Syahrini lah yang di TV tadi nih. Kaca TV itu pian kada lihat lagi. Asik abahnya ini kopi aja, abang dulu aja. Lagi asik Syahrini tahu aja. Muara punya bini melihat ini, aku diduakan. Dia Syahrini, mamanya tadi, mamanya Syahrini juga deh, Bahari, lagi Syahrini Bahari.
Sudah ada luarsa. Nah, tarik acil belakang udah ada luarsa. Di surga kan luar biasa, di surga kena bini kita tuh luar biasa. 70 kali harat lebih bungas daripada bidadari. Di dunia ini merasa adanya dulu kayak tidak tahan takah, tapi sudah masuk surga, bini kita tuh paharatnya. Bidadari itu kada beli lagi kita menurut bini kita tuh. Himbong belang acil. Nah. Tapi mun bini bebakti lawan laki pulang lah. Itu tuh, mun bini kada bebakti ada harapan. Apalagi laki kada riba pulang misalnya. Nah tadi ini asik benar melihat sehari ini tadi di TV nah. Jadi ada orang bertakon pian yang melihat sehari ini tadi acil utuh ngarannya. Acil utuh meniting sehari ini tadi, tangannya bagusnya, betisnya bagusnya aja, rambutnya panjangnya aja. Ada yang bertakon orang nih, Cil, tuh TV pian tuh apa miliknya? Kada kau menjawabnya. Kenapa asik lawan sehari ini? Padahal tulisannya ada ainah, tulisannya Sogon, tulisan TV itu ada Sogon nih. Anggap aja ada tulisannya Sogon, tapi nya ada kau membaca Sogon kok. Lang kaya ada tulisan Sogon kok. Kenapa? Pandangannya sehari ini Sogon kada terbaca. Apalagi dipadahkan sehari itu ya Sogon, aneh mustahil. Tapi nampak di situ ada sehari ini. Cil aja. Tuh kacanya tuh lah. Kaca plastika, kaca dari apakah bentuknya? Ada kau jawabnya. Yang di belakang tuh mina berdebu bener, kayak bergusuk-gusukan kaca nu TV dia tuh berdebu bener, ada kau tali hati jiwanya. Nah ini orang asik dengan Allah Ta'ala. Asik dengan Allah Ta'ala. Ditanya tentang makhluk ada mengerti, ditanya tentang kayak apa makhluk ada tali hati. Nah ini orang asik, orang fana dengan sehari ini tadi. Waktu asik-asiknya melihat sehari ini ada yang menyambat, yang pian asik itu cilai, si sehari itu cilai tuh wara kaca, wara TV wara sarik tuh pian. Nah ini orang wali Allah Ta'ala cemburu luar biasanya, sayangnya dengan Allah luar biasanya. Ada yang menyambat naran Allah kan, ada dulu narannya Imam Sibli dalam kitab Salah Qusairiyah dijelaskan, Sidin itu waktu masa-masa panaknya dengan Allah Ta'ala, ada orang berucap Allah di hadapan Sidin, sarik Sidin ayo pian, karena Sidin mengerti yang berucap Allah ini untungnya aja, sarik Sidin tahu. Cemburu Sidin, kekasih Sidin dianggap biasa. Ada yang berzikir la ilaha illallah, ubah di Sidin kan. Nah itu masa-masa Sidin waktu dalam keadaan fana dengan Allah Ta'ala. Nah itu sama nang kayak tadi nih asikannya sehari ini pujian hati dilihat ditonton, ada memadahkan sehari ini itu kaca TV bohong aja Sidin. Nah jadi kita yang sudah belajar tauhid melihat TV jelas sehari ini. Orang yang belum belajar tauhid melihat TV pahamnya TV itu ini miliknya Sogon dia, yang tali hatinya Sogon ya. Ini kaca, oh kacanya ini metal, oh ini plastik, ini kabel, ini plastik. Bisanya menjelaskan orang ahli dunia, bisa menjelaskan dunia ini. Nah, maka banyak yang di hati orang ahli dunia ini, kabel ada di hatinya, kaca TV ada, perungkung TV ada, TV yang bersamut ada di hatinya ini. Rusak hatian yang TV yang bersamut tadi ini, sakit hati. Nah ini nih belain tadi lah orang yang pernah lawan sehari ini tadi. Nah mudah-mudahan nih kawan dipaham lah. Nah jadi maksud mukhalafah ta'ala lil hawadis sejarah Habib Usman Batawi, kita disuruh membaca subhanallah muntung, maksudnya bertasbih, memahasucikan Allah. Maksudnya kita sudah melihat kebaikan Allah, tapi mahasuci Allah nang kaya makhluk. Melihat sudah kita dengan kebaikan Allah, tapi Allah ada sama dengan makhluk. Nah ini maksud mukhalafatuhu lil hawadis. Insyaallah kita sambung lagi lah.